Belum kelihatan share screen tak, Bu? Kenapa? Belum kelihatan. Apanya? Share screen tak? Layar tak? Kelihatan nih? Belum. Ya, kelihatan, Bu. Sekarang begini sih, kalau misalnya tidak muncul gambar di sini, kan biasanya kalau kita kalau kita buka itu biasanya muncul ini kayak begini garis gambar. Nah, terus kita sorot karena kalau kita sekarang kan dia begini lari gambar, nanti kita sorot dulu yang mana kita kan banyak gambar di sini. Kita fokus yang mana kita setelahkan, lalu kita sorot dia. Nih, ini masih goyang, ini masih goyang. Sekarang caranya adalah jangan dikunci dulu. Kita setelahkan dulu kiri kanan. Kita pilih kanan, baru ada properti satu quick properti sama sini. Terus kita masuk di pivot. Di pivot ini, kalau kita lihat dia polos toh. Tapi kalau kita kearahkan ke custom scale namanya, di sini kita ada kalkulator. Kita klik dia, kita kalkulator nih. Misalnya kita mau sekarang 100 banding 50, 100 per 50. Kalau dia 1 banding 50 berarti 100 per 50. Kita apply. Ini 1/50 ini gambar. Setelah kita skalakan, kita klik kanan. Klik kanan, baru kunci. Klik kanan, pas di garisnya ya, klik kanan. Ada namanya display locket. Display lock. Yes. Yes. Sekarang kalau kita scroll di dalamnya cepat, dia tidak goyang. Dia sudah skala ini. Lihat ini kalau kita skalakan, kalau kita kasih ukuran juga, dia skala ini. Dia ukurannya sesuai dengan ukuran yang kita berikan 300. Ini juga 300, ini juga 300. Skala. Bisa? Tidak paham? Paham, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi usahakan ini garis keyboardnya berada di garis del point. Karena kalau tidak kita gariskan del point, maka kalau kita print, dia akan muncul kotak-kotak di gambarnya tampak. Tapi kalau kita tidak memunculkan, kalau kita mau lihat buktinya, saya Ctrl P, baru saya Ctrl P, coba saya Ctrl V ya. Kita preview. Kita preview dia. Tidak ada printnya ini. Kita preview. Ctrl P. Ini preview. Tuh, nanti kalau saya preview, dia ada garis pinggirnya. Nah, ada garis pinggirnya. Ini tampilannya kalau di print ini begini tampilannya di gambar seperti ini. Kalau kita preview, dia ada garis pinggirnya. Padahal di kita itu ada. Dia tidak muncul gini. Jadi dia nanti kayak di del point karena kalau kita tidak buat garis dia muncul. Nah, sampai di sini ada yang bertanya sebelum saya masuk di gambar kerja. Nah, sekarang kita masuk di gambar kerja. Caranya, saya tinggal copy ini saja. Dari ukuran. Tinggal copy, saya bawa ke sini. Saya copy layarnya ya. Copy layarnya, copy. Saya bawa ke. Saya copy ini, saya cari itu yang gambarnya tadi. Ini dia ada. Terus saya sorot ke sini. Nah, saya sorot ke sini. Saya mau. Kalau saya menggambar sejajarkan di kolom dengan kolom. Ini. Kolom yang ini kan gambarnya tidak sejajar dia. Kalau saya sejajar di kolom yang ini, harusnya sejajar dengan kolom yang di sini. Kita mau. Sejajar kan? Ya, sejajar mau. Kita mau. Kalau bisa juga ini sejajar dengan di atas. Kalau dia dalam satu bidang ya, kalau dia dalam satu bidang gambar, dia sejajarkan di sini. Nah, sekarang di sini kan kita mau bikin dulu rencana slop. Maka kita matikan di sini adalah atap. Ini mana itu atap. Yang atap itu mati. Kita matikan lagi fondasi garis. Mati. Kita matikan timbal mati. Sekarang ini gambarnya kita asir di sini ya. Kita asir di sini. Kita masuk fondasi batu bata dulu. Nah, kita heads dia.
Nah, itu headsnya itu transram. Iya, transram. Pastikan dia bekerja di garis batu bata. Nah, ini. Jadi, nah, sekarang kita kasih ukurannya tidak kopi saja ini ukurannya ini tidak kopi saja sampai ini tidak kopi ke sini. Jadi gambar tercetak. Sekarang ini kita kopi lagi, kopi ke sebelahnya. Nah, kita matikan lagi fondasi batu bata. Jadi saya tinggal matikan layar ya. Kita matikan saja di sini lagi slope. Kita matikan lagi fondasi batu bata. Kita nyalakan dia rimbal. Nah, jadi rimbal ini tinggal dihapus. Ini dihapus, ini tidak ada. Nah, bisa juga ini dikasih kita stretch supaya tampilannya lebih rapi. Nah, ini rimbal. Kita copy lagi, kita masukkan lagi. Copy, kita nyalakan lagi rencana atap. Kita tinggal copy ini. Saya matikan lagi rimbal, saya nyalakan rangka atap. Sorry. Kita matikan rangka atap. Kenapa nyala semua ini? Boleh kalau tidak di sini. Dulu. Ini saya matikan di sini. Coba saya nyalakan si rangka atap. Kita bal. Nyalakan rangka atap. Oh, sorry dek, sorry. Matikan yang ini, sorry ini nyala. Yang kita matikan di sini. Ini menyala slope, ini slope, kemudian mati. Nah di sini, ini, yang di sininya kita ambil, yang di poin kan ada 1, 2, 3, yang ketiga kita ambil. Dan lagi di sini slope, matikan fondasi batu bata, rangka atap, timbal. Nah ini jadi. Sini matikan lagi, matikan di sini slope, timbal menyala. Lihat kita yang lain. Jadi timbal. Ini gambar kerja sudah ada nih. Nah gini. Bisa kita paham ini. Terus kalau saya mau kita ganti di sini namanya rename, kita kasih nama misalnya lembar pertama atau bisa juga Dena. Nah sekarang kita mau copy ke belakang, klik kanan, klik kanan, copy. Kita centang dua-dua, kita centang move to end dengan create a copy. Maka dia akan gandakan dirinya menjadi ada dua. Nih. Di sini saya hapus ini, saya tinggal masuk ini. Nah ini rencana lantai. Kemudian di sini rencana apa yang belum ada di sini atap. Saya hapus ini, saya ganti rencana atap. Nah ini rencana atap. Rencana atap. Matikan. Ah ini rencana atap. Ada pertanyaannya sampai sini? Kita lakukan. Ini kita stretch ya, kita stretch saja. Ada nih atapnya. Kita kasih lagi ukuran di atap. Apa itu berapa ukuran dari as ke luar? Berapa? Kita kasih ukuran. Koma berarti karena tadi miring tuh jadi dia koma. Oke, sampai sini ada yang bertanya?
saja. Sama semua ukurannya dan adaptator perspektif sama. Gitu. Nah, terus kita minor lagi. Oh ya, udah usah di minor karena sama ya, minor. Nah, sekarang potongan ambil potongnya. Nah, sekarang kita dulu dulu deh yang lain itu suaranya. Nah, sekarang kita ambil potongan. Anggaplah di sini ya bangunan ini potongan. Ini saja kita copy, kita cari potongannya. Ada kan sudah potongan kemarin. Mana itu potongan? Nah ini dia potongan. Ini potongan. Nah sekarang bagaimana caranya memberikan keterangan pada potongan? Ini potongan. Move. Move. Nah sekarang kita berikan keterangan pada potongan. Perintahnya adalah LE. Kita klik nama. Enter 2 kali. Pasir. Kalau kita beri keterangan huruf kapital ya, pasir huruf. Klik. Ada tuh? Kalau kita kasih juga tanda panas, bisa jadi kemarin itu sebaiknya dia sejajar. Batu kosong. Terus ini batu gunung. Batu gunung. Nah, terus kita lagi jangan diberikan ukuran begini ya, seperti yang saya jadi kemarin, jangan dibikin ukuran begini, silang-silang begini. Tapi cari lagi silangnya di sini, yang ini, supaya dia tidak silang, supaya itu ukurannya tidak silang. Kasih di sini keterangan slope 15/20. Nah, begitu seterusnya kita kasihkan sampai di atap. Terus kita kasihkan juga ukuran seperti yang saya berikan kemarin caranya di OTSKB 1, semua aku kasih ukuran deh, ini ukuran juga kasih sendiri. Bahwa berapa nih. Terus nah kasih keterangan ketinggian, mungkin yang pernah bikin potongan tuh sudah tahu bikin keterangan ketinggian. Ini berapa dari bangunan tak? Saya kira ada yang pernah bikin keterangan ketinggian, yang dikasih ukurannya, kasih keterangan ketinggian seperti yang saya pernah ajarkan. Terus keterangan ketinggian dari sini lantai lagi berapa. Jadi kalau saya bisa mungkin kasih lurus gini, gitu lurus garisnya. Terus ini berapa? Nah, ini berapa? Kemudian di sini berapa? Ini berapa ini? Ini berapa? Nah, terus kita kasih ukuran ketinggian tuh, jadi garis begini warnanya merah yang kayak kemarin. Belajar. Supaya dia rapi agak ke sini dalam. Caranya memberikan teks di sini, enter teks. Kasih di sini. Plus 4,00. Kalau rata pinggir, kasih rata pinggir seperti ini, ada gitu di muncul. Nah, dia ini. Supaya dia rapi, kita kasih rapi. Sekarang kalau dia di plus minus, saya copy ke bawah. Ini kan di sini plus minus ini. Jadi kalau perintahnya plus minus itu jangan bikin tambah dan kurangnya. Persen P. Perintahnya itu persen P. 0,00. Kalau persen C, diameter. Jadi kalau kita berbicara diameter, jangan lagi bikin garis baru di garis 2. Jadi enter persen sheet 5 C 8. Enter sheet persen C itu C diameter, coba dia berubah sendiri gitu. Persen C. Kalau kita menyebutkan diameter, kalau kita menyebutkan plus minus persen P.
derajat persen D. Derajat. Nih, jangan Ki gambar manual Ki, misalnya 10 derajat. Ini ada kata derajat, persen D. Kalau derajat, persen T kalau plus minus, persen C kalau dia diameter. Sampai sini ada bertanya? Oke, kalau tidak ada, kalau lengkapi nanti gambarmu seperti ini saya kerja. Nah, terus kalau bagaimana memberikan notasi yang miring, ambil dimension yang miring. Sampingnya ada yang miring itu, dimension alikman namanya, kalau sampingnya ada linier satu alikman, berarti dia miring. Caranya itu kita kasih nih dari sudutnya ini ke tengahnya pointa. Sekarang untuk melanjutkan maka kita pilih yang namanya ini continue. Jadi ini tidak usah lagi kita pilih alikman, langsung dia continue, dia akan melanjutkan sendiri secara otomatis ukuran tersebut nih. Continue. Kita memberikan notasi miring ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Terus kalau kasih lagi di sini ukuran keterangan seperti saya jadi kemarin LE enter. Ukurannya di sini apa namanya? Displam. Plam. 2 kali 2 per 3 ya, 3 per 25 misalnya. 25. Nah, ini ada. Kok kasih ini ukuran seterusnya? Sini kasih kuda-kuda. Jadi perintahnya itu LE enter ya. Kuda-kuda. Kita kasih nama sini kuda-kuda. Kita enter. Kasih kuda-kuda namanya kuda-kuda berapa per berapa. Nah, kuda-kuda per 12 misalnya. Semuanya kau kasih ini semua di sini keterangan kamu kasih seperti yang berikan kemarin. Terus kalau bisa atau kita konsisten terhadap kemiringannya ini, karena tidak sekali penampilan gambar. Nah, kalau kita miringnya beda-beda, misalnya ini tuh kita kasih miring lagi begini, gini. Nah, jadi punya boleh memang, tapi secara tidak bagus sih. Secara gambarnya tidak rapi kalau dia begini, apalagi kalau ukurannya silang-silang begini. Ada melintas di ukuran ini. Nah, bagus juga penyajiannya. Nah, terus kalau kita bagusnya itu kalau kita ratakan. Rata ini tulisan ini rata. Bagus penyajiannya. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, di sini lagi kau harus offset. Jadi kau harus tahu gambar kerjanya. Bisa tidak usah menjelaskan tentang gambar kerja, kau harus sudah tahu nih apa yang ada di sini. Adalah garis transram. Berapa terbuat tingginya? 150. Jadi saya kasih gambar, terus kamu yang lengkapi, karena kan sudah kau lewati SKB 2, jangan lagi gambar seperti yang saya gambar ini. Kamu yang lengkapi plafonnya, dindingnya, transramnya, apalagi ya plafonnya. Di sini kan ada plafon, di sini muncul kan? Ini juga ada plafon. Nah, kira-kira kayak gini di gambar tak. Nah, sekarang kalau sudah kita print nih, kita mau kita kasih nama dulu di sini bawahnya. Di bawahnya kita kasih nama di sini. Kasih nama nih apa lagi namanya, tampak depan. Jadi enter, pilih sini, terus kita tampak depan. Dan hurufnya misalnya Arial. Kita kasih Arial. Kalau dia ini kurus-kurus, huruf kita menurut yang mana bagus hurufnya itu? Tampak depan. Ganti, kalau kita mau ganti besar hurufnya ada di sini. Kita ketik saja di sini misalnya 30 enter. Sama di Word ini. Mungkin lagi lebih besar lagi, 30 enter ini. Oke, ini ada. Ini ada. Skala. Di bawah ini kita tulis skala.
saja ini, copy. Kita ganti ini, edit. Kalau kita mau mengedit tulisan ed enter, pilih, ganti 15. Salah 1 banding 100. Ini jadi ya tinggal copy lagi ke sebelah ini, copy, ganti nih, ganti sesuai dengan nama gambarnya, ganti. Ini juga kan, nah ini kan sekarang jadi kita ganti sesuai dengan namanya toh. Sekarang kalau kita mau menggandakan ini perintahnya move or copy, jadi move or copy. Ini kalau saya mau pindah di belakangnya Dena, saya klik ini Dena dulu, maka dia pindah di belakangnya Dena ini. Dan kita atur, kalau kita mau print toh, kita atur sih, kita atur ini gambarnya move, kita mau begini, berarti ini harus dibilangkan ini karena potongan tidak mungkin muncul toh, mungkin ini gambar kita di belakang. Nah, kita atur sesuai bagaimana format kita menggambar toh. Misalnya ini kita mau di bawah mau ini lurus. Nah, jadi kita yang letakkan gambarnya. Nah, kalau kita melihat Ctrl P, kita pilih Ctrl P, kita cari di sini perintahnya kertasnya naon, kemudian karena ini kertasnya tidak ada, kita klik preview plot, preview. Ini hasil printan dan tidak ya. Begini hasil printan preview. Oke, sudah oke, dia terprint. Ada pertanyaannya di sini sebelum saya lanjut bagaimana merubah. Jadi kita bagaimana merubah warna menjadi tebal gitu garis apa diganti 0, berapa dia. Jadi saya mau ajari bagaimana caranya. Saya masuk di model ya. Saya masuk misalnya di kertas ini arsiran. Kita tidak usah merubah 0, berapa. Ini tidak usah kita rubah. Dia akan terprint, dia akan berubah sendiri di print. Jadi makanya kenapa saya tidak pernah pakai ini? Karena saya sudah setting di print. Kalau warnanya abu-abu akan begini, kalau warnanya merah akan begini tebalnya, kalau dia hijau akan begini tebalnya. Nah, caranya adalah gini, Ctrl P, kok masuk di sini new, baru next, new di sini, baru kemudian kita next, new dulu sini. Nah, ini dia. Saya bagikan ini ya nanti bagikan ini saya ada settinganku ini. Jadi kalau saya print ini settingan, saya print dia. Tunggu dulu bagaimana dia new di kalau kita non di browse. Sekarang saya bagikan ini saya bagikan ini saya nyatu dulu ya. Kalau mau di sini bisa ambil. Ini saya bagikan ini warnanya. Di sini diganti nih, ini dia. Ini diganti. Di sini diganti jadi kalau kalau saya pakai warnanya merah, maka dia akan berubah jadi 0,1 ini. Kemudian kalau saya pakai warnanya hijau, maka dia akan berubah jadi 0,4. Kalau saya pakai warnanya kuning, dia 0,1. Warnanya biru itu 0,1. Merah itu 0,15. Ungu itu 0,1. Kemudian kalau dia
yang ini tidak berubah ini. Jadi dia berubah di warna standar saja. Nanti saya cari ke grup ini printer apa warna-warna printnya. Tapi kalau kita mau buat sendiri kayaknya di new. Kenapa nggak mau ya? Ada save as ya? Oh ya di save as. Berarti kita save as. Misalnya new, kita di sini masuk monochrome atau AutoCAD misalnya, yes. Nah, kita ganti save as gitu. Save as berganti nama mata. Ini save as. Save as, save as. Ini save as. Nah, ganti nama mata di sini. Misalnya Amri Yahya. Nanti kalau kau ambil nanti print, nanti diambil cara settingannya sendiri. Jadi save as, save baru save. Misalnya saya ganti Amri ya, Amri. Maka nanti di sini muncul namanya Amri. Cara settingannya misalnya Amri, Amri save, save. Coba kirim saya save ya. Coba kita lihat di sini. Ini ada namanya Amri. Nah, perhatikan ini. Maka Amri nanti bisa setting di sini. Jadi kalau kita pakai Amri Pro, Amri bisa setting di sini. Misalnya Amri mau warna merah itu 0, berapa? 0, berapa misalnya. Ini 0, berapa misalnya. Jadi Amri yang setting. Jadi kalau Amri nanti pakai misalnya laptopnya Seiba, Amri jangan pakai settingannya printernya Seiba, tapi printernya Amri. Maka dia akan berubah sendiri warnanya itu sesuai dengan warna yang kita setting di sini. Misalnya warna merah 0,1, biru 0,3, misalnya hijau 0,5, misalnya bisa gitu. Jadi caranya itu kau sini ambil buka satu atau di sini AutoCAD misalnya AutoCAD. AutoCAD itu warna ya, kalau monokrom itu hitam putih. Jadi kalau monokrom itu hitam putih, AutoCAD itu warna. Nah, ambil nih warna baru saya pas. Nah, contoh saya ambil lagi di sini saya punya BW, terus saya ambil ini. Kemudian saya save as, saya bisa save as, saya ganti namanya siapa yang kita ganti nama mata sendiri bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi dia kalau dia print, dia akan mengikuti perintahmu. Misalnya saya warnanya merah, jadi kalau kita menggambar itu tidak bisa macam-macam warna, jadi warna standar saja yang kamu ambil supaya ketika di print warnanya itu mengikut seperti apa yang kau setting. Karena kalau kamu tidak pakai warna standar, kau nanti akan bingung yang mana saya sudah setting ini, yang mana belum. Jadi kalau saya pilih dulu CAD, baru oke yes. Nanti di sini CAD kita pilih sampingnya ada edit. Edit kita ambil save as. Save as. Nah, kita save nama mata. Setelah kita save nama mata seperti tadi saya contohnya Amri, ada muncul sini Amri, ada muncul nama mata. Yes, kita rubah di sini. Kita rubah misalnya warna merah, itu warnanya merah itu 0, berapa kita ganti di sini. Kalau saya menggambar 0, merah maka 0,1 yang muncul. Kemarin itu posisi Armanda yang bertanya itu Bu, bisa ke warnanya beda-beda? Boleh beda-beda. Tapi kau harus ingat, saya mau kan kalau kita menggambar itu ada garis tebal, ada garis tipis, ada garis sedang, itu kita lihat. Seperti dia pakai rotring atau pakai pensil 0,3, 0,1, 0,5, 0,7. Apa pakai mesin warna standar itu mulai dari 1 sampai 9 standar itu. Jangan diambil warna gradasi. Karena kenapa? Kalau kita ambil warna gradasi, kita bingung nanti kalau menggambar. Gradasi yang mana saya ambil itu kemarin? 11 ke 12, bingung gitu. Jadi ambil warna standar angka 1 sampai angka 9. Oke, bikin menggambar misalnya merah, warnanya 0,1. Misalnya kita setting nih. Kemudian dia gunakan warna apa? Kalau merah, misalnya merah tetap merah. Jadi kalau kau print ini warnanya nanti merah. Nah, misalnya warnanya merah. Kemudian warna kuning itu misalnya kuning itu warnanya kuning tapi warna tebalnya itu 0,15 misalnya. Berarti ada ciri khas settingan printermu sendiri yang tidak akan sama dengan orang lain. Ibu, jadi ya batalkan memang share screen-nya Bu. Kenapa? Tidak kelihatan layar tahu. Oh, dari tadi saya berarti tidak kelihatan layarku. Baru-baru sih Bu. Baru gitu. Dulu saya setting kembali. Jadi kalau kau atur layarmu tuh ada ciri khasmu sendiri, artinya tidak sama dengan orang lain. Ketika kau print, kau tidak perdulikan nih kau tidak terikat sama printernya orang. Kau cuma ganti namamu Amri, apa settingannya Amri ini
tebalnya itu 0,4. Jadi bisa saja AMRI 0,4-nya AMRI sama 0,4-nya Sheila beda. Beda warna. Misalnya Sheila pakai 0,4-nya itu dia warnanya biru, bisa saja beda. Jadi kalau AMRI pakai printernya Sheila, pakai settingnya Sheila, dia akan mengambil warna yang disetting oleh Sheila. Jadi saya kalau menggambar itu saya tidak mengatur saya tidak mengatur di sini. Saya tidak mengatur di sini. Saya close dulu ya. Saya tidak mengatur di sini. Ini seperti ini artiran abu-abu, saya pakai 0, berapa. Saya tidak pakai di sini. Karena saya sudah atur di printku. Misalnya saya pakai warnanya biru ini pasti 0,15. Saya tidak atur lagi di sini 0,15, 0,3, 0,3. Saya tidak atur di sini karena dia kan sudah diatur di print. Tidak paham maksudku deh? Iya, Bu. Tidak paham atau belum? Iya, Bu. Paham, Bu. Iya. Nah, gitu maksudku. Ini kalau kau print nanti tidak ini, tidak apa, kau pakai sendiri yang kamu atur. Kau termin di sini. Mau ke warnanya hitam putih, kalau kau kasih tidak off berarti dia tidak hitam putih. Dia warna. Bagaimana pennya otomatis kau sendiri yang atur di sini. Bagaimana garis? Bahkan sampai bentuk-bentuk garisnya bisa diatur ini. Mau garis putus sambung, putus titik-titik bisa. Ya kalau kau menggambar warna merah dia akan otomatis warnanya putus titik begitu. Makanya kalau saya saranku jangan kau ganti di sini kalau tipe garis, tapi kau ganti di ganti manual. Kalau kau atur di sini nanti warna merah semua dia akan samakan dengan titik-titik. Jadi untuk ini jangan dikasih biar dia continue. Nanti kau rubah di manual di sini. Kamu rubah manual nanti yang saya pernah ajarin gitu yang ditambah kan? Nah, kau rubah di situ saja. Nah, itu kira-kira anunya. Nah, kalau kau sudah bikin dia akan muncul nanti di sini. Akan muncul di sini. Di komputermu. Setiap kau print dia akan muncul selalu. Ini. Asal monokrom juga kau bisa atur. Kalau kau melihat contoh settinganku, saya bukain kau capture ya. Kalau kita mau ikuti. Yang ikuti selama saya menggunakan garis tidak ikuti. Ini BW fast ini begini. Ada printer, kalau kita mau printer gambar, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang cepat itu gambarnya rapi, kalau kita mau buru-buru paste, itu gambarnya kadang-kadang kalau dia buru-buru dia rapi. Sama kalau kita print Word, kan ada print yang lambat, itu lebih terang warnanya, tapi lama jadinya. Kalau kita mau buru-buru kita print paste, tapi jadinya juga tidak rapi. Warnanya itu seperti masih bentuk celah-celahnya, celah warna putihnya kalau kita paste. Tapi kadang-kadang kan kita buru-buru mau print gambar itu untuk di lapangan, jadi di sini dia buat bentuknya paste cepat, print cepat. Nah sekarang kalau print warna ini settinganku saya gini. Nah kita bisa capture nih. Kalau kita mau samakan ya, kalau kita mau print sendiri tidak apa-apa juga. Ini namanya warna. Kalau face-nya itu ini dia face. Harus saya menunjukkan satu-satu ya. Atau nanti minggu depan kita sama-sama setting kan. Kalau kita mau samakan jadi minggu depan begini. Kau buat dulu settinganmu. Kalau kamu samakan dengan saya, kita samakan. Tapi kalau tidak, kita buat sendiri. Nanti kita diskusi minggu depan. Karena ini kan harus saya buka satu-satu ini. Ini. Harus buka satu-satu ini. Ada pertanyaannya lagi? Monokrom. Ya, ada yang mau tanya dulu? Kalau tidak ada, ini kan sudah kita print. Jadi tugasmu di rumah adalah ya sampai di sini kau gambar, sampai di sini kau buat. Nah, saya mau ajari kalau caranya buat array, ada perintah array. Nah, tapi nggak usah kalau bukan array gini. Kalau kita mau bikin kursi, saya bikin kursi ya, oke. Saya ke garis 0 dulu, enter array, ada
Ji, kalau rumah tinggal biasanya ada arraynya gitu. Misalnya di sini diameter mejanya 1 meter misalnya. Tidak 1 meter. Mana kursinya ini? Kursi bisa ada kursi kan? Kursi. Mana kursinya ini hilang? Kursinya hilang nih. Anggaplah ini kursinya deh, ini kursinya C. Enter, kursinya itu 25. Oh, saya ulang kembali. C, enter 60. Nah sekarang kita mau bikin ini kursi ini mengelilingi ini lingkaran. Saya mau 10. Array, tentang array, bentar. Kita kasih array pola, ambil titik tengahnya. Nah, kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 kursi. Enter. Ini ada 1, 2, 3, ada 6 kursi nih melingkar. Jadi perintahnya array. Ada array. Kita masukkan di polar, masukkan titiknya, kemudian masukkan itemnya i enter. Kita masukkan misalnya ada 9 kursi. Ada 9 kursi. Dia akan melingkar sesuai dengan lingkarannya. Kita lihat nih kalau dia minta lagi berapa, kita masukkan item i enter. Misalnya kita memasukkan cuma 8, enter. Kita berubah jadi 8. Kalau kita bikin kursi melingkar ya, perintahnya array. Nah ini tidak ada di sini karena kebetulan di sini kan mesti agak sih. Nah, kalau kita bikin kursi yang melingkar, perintahnya array. Ada pertanyaannya lagi? Ibu kalau untuk kotak bisa juga begitu, Bu? Yang melingkar. Bisa juga melingkar kalau kotak. Kan tergantung objeknya gitu, contoh ya. Nah, coba. Kan objek dia bukan ini. Oh, maksudnya kotak mejanya. Iya, Bu.